Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya bapak-bapak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih tetap semangat nih belajar, Masya Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali telah mempertemukan kita di majelis yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita selalu jalankan, sebagian dari apa yang Allah perintahkan kali ini, belajar, semoga menghantarkan kepada rahmat, maghfirah dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bapak-bapak sekalian, teman-teman, ada hal yang menarik dari apa yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW dan apa yang kita yakini bahwa itu adalah kebenaran yang pasti benar, yakni Al-Quran. Salah satu fakta di antara kebenaran itu, tadinya itu dia adalah wahyu, tetapi kalau kita mau mencari fakta-fakta, bukti-bukti tentang apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu dapat dibuktikan di masa apapun. Sehingga ulama berkata bahwa Al-Quran itu sholih fi kulli makan wa zaman. Dia cocok, sesuai, dan pasti benar kondisi di zaman dan tempat manapun, termasuk di tempat tinggal kita. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Al-Quran itu bahwa kali pertama Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menjelajah dunia. Walaupun kita mengetahui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelajah seluruh permukaan bumi, tetapi yang dijelajahinya sekedar di dunia timur, tanah Hijaz, yakni Mekah dan hijrahnya ke Madinah. Tetapi perintah Allahnya di dalam surah Rum ayat 42, Qul siru fil ardi. Nah, katakanlah wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang pada waktu itu mengingkari kebenaran, mengingkari keesaan Allah, mengingkari kebenaran kerasulan Muhammad SAW, mengingkari apa yang diwahyukan yang di Al-Quran, siru fil ardi, jelajahilah semua permukaan bumi. Fanzuru kaifa kana akibatu min qabl. Setelah kamu jelajahi, maka kamu perhatikan. Fanzuru. Allah mengajak untuk memperhatikan dengan mata kepala. Kalau kita bicara perhatian lewat mata kepala, lewat objek manusia, setidaknya di situ kita bisa melihat sikap, perbuatan, termasuk kondisi manusia moral, dan apa yang disembah. Nah, karena akibatu min qabl akan terbukti bahwa orang-orang sebelum kamu, karena aktsaruhum musyrikin, kamu akan menemukan bukti kebanyakan manusia itu mempersekutukan Allah, alias musyrik. Nah, ini sesuatu hal yang mesti kita sikapi dengan serius. Sebab apa yang dinamai oleh musyrik, oleh Al-Quran, itu sesuatu kesalahan, dosa, bahkan di mata Allah itu puncaknya keburukan, puncaknya kezaliman. Inna syirku la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu zolim yang sampai kepada puncak dalam pandangan Allah. Nah, kalau dalam pandangan kita kepada orang musyrik, ya itu hak dia. Dia mau menyembah Tuhan siapa, sesuai keyakinannya. Kalaupun kita diajarkan oleh agama kita, lakum dinukum waliyadin. Tetapi dalam pandangan Allah, musyrik itu sesuatu dosa yang tidak akan terampuni. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa syirik kecuali dosa-dosa yang selain itu. Sampai Rasulullah SAW berdoa kepada Allah yang dapat kita jadikan teladan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik yang saya ketahui, dan aku berlindung kepada Allah dari syirik yang saya tidak ketahui. Itu
Rasulullah SAW sangat khawatir. Seakan-akan kalau kita melihat di sana, dia pun tak bisa memastikan kalau sampai terhindar dari syirik yang tidak diketahui, karena batas kemampuan kita itu manusia terbatas. Tetapi kita sebagai umat muslim wajib percaya dan yakin Muhammad Rasulullah SAW itu tidak sampai melakukan hal musyrik, walaupun musyrik di level kecil seperti riya, pamrih dan seterusnya. Nah, walhasil, hadirin teman-teman yang dirahmati Allah, lewat ngaji kita malam ini, mari kita pahami dengan sedikit lebih dalam tentang apa itu syirik. Syirik itu sederhana, itu mempersekutukan. Mempersekutukan itu artinya dia percaya kepada Allah, tapi pada ruang dan waktu yang lain dia percaya atau menganggap sesuatu yang selain Allah itu punya daya, punya kekuatan, punya kemampuan, bisa memberi manfaat, bisa menghantarkan mudarat, apapun itu. Sehingga Al-Quran mengingatkan kepada kita, la tusyriku bihi syai'a. Janganlah mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Salah satu objek kalau kita melihat Al-Quran, apa yang bisa menjadi sebab persekutuan kepada Allah itu, yang pertama adalah syaitan. Alam a'adilaikum ya bani adama, la ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah telah diperingatkan kami, peringatkan kepada anak cucu Adam, janganlah kau menyembah setan. Nah, setan ini sesuatu nilai buruk yang diperkenalkan melalui wahyu agar kita pahami. Jangan terhenti atau jangan memandang setan itu pada bentuk materi, tetapi kita mengetahuinya pun dari Al-Quran, dalam bentuk teks, dalam bentuk naskah. Dan itu satu kata setan, dia bermakna jauh. Nah, hati-hati dengan cara pandang, hati-hati dengan cara berpikir, dengan sikap, perbuatan, pertemanan, tontonan, bacaan, hal-hal yang dapat menjauhkan kamu dari Allah. Nah, setan itu sesuatu apapun wujudnya yang dapat menjauhkan kamu dari Allah. Nah, sehingga bisa datang dari jin, bisa datang dari manusia, minal jinnati wan nas. Kalau dari jin itu bisikan buruk, alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Kenapa bisa demikian? Karena dalam diri kita manusia ada potensi buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Nah, yang kedua, itu apa yang menjadi dorongan, inspirasi, gagasan, ide, ajakan, mungkin desakan dari pihak kita manusia, yang mengajak orang berbuat buruk, yang mengajak orang untuk tidak taat kepada Allah. Itu hakikatnya ketika siapapun berbuat demikian, dia adalah setan ketika itu. Maka ada setan jin dan setan manusia. Yang pertama tuh setan. Nah, yang kedua itu yang diperkenalkan oleh Al-Quran, iblis. Nah, iblis itu dari kata ablasa. Bahkan kalau kita melihat surah Al-Kahfi ayat 50, iblis itu badala. Nah, badalnya orang-orang yang zolim. Jadi iblis itu adalah badalnya Allah, penggantinya Allah bagi orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim dalam pandangan Allah, Tuhannya iblis. Kalau pada saat yang sama orang itu pun dia percaya kepada Allah, dia itulah yang dinamai oleh Al-Quran musyrik. Ya dia percaya kepada Allah, ya dia pun mengikuti ajakan iblis. Berarti double Tuhan, double tuan. Nah, yang akan berdampak, tanda dari orang yang mengikuti godaan iblis itu, pelan-pelan dia merasa kebaikan itu tidak berarti. Percuma saya sudah begini, saya sudah begitu, ngapain saya beramal ini, beramal itu godaan iblis. Yang mengakibatkan orang yang tersengat atau terperangkap iblis itu, tandanya ablasa, putus asa. Nah, sehingga kita sering mendengar kata amblas, mebes, tenggelam. Yang ketiga, apa yang diperkenalkan oleh Al-Quran itu adalah togut. Nah, togut itu salah satu nilai buruk yang dapat menjauhkan manusia dari tuntunan Allah. Apa tandanya? Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Orang-orang yang mengikuti perwalian dengan togut, Allah kasih tanda sikap dan perbuatannya semakin hari, semakin jauh dari cahaya. Salah satu yang dinamai cahaya oleh Allah dan Rasulnya adalah ilmu. Nah, sehingga tolabul ilmi itu
satu amal yang sangat dijunjung tinggi di dalam agama Islam. Walaupun kita hari ini melihat sudah mulai bergeser, baik itu semangat untuk datang ke majelis ilmu, baik untuk belajar tentang ilmu, baik untuk mendalami tentang ilmu, baik untuk sharing tentang ilmu, apapun hal-hal yang terkait dengan ilmu, hari ini kita melihat sudah mulai bergeser di banyak jiwa, di banyak tempat. Berarti seperti tadi kata Al-Quran, siru fil ardi fanzuru kaifa, jelajahilah bumi, coba kau perhatikan. Apakah orang-orang itu senang dengan pengetahuan, dengan ilmu, atau sebaliknya? Kalau melihat Al-Quran, kebanyakan musyrik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka itu, nah bapak-bapak sekalian, teman-teman, kita tentunya wajib berkata, mesti berkata, musyrik itu hal-hal yang justru pada saat turunnya Al-Quran, diutusnya Rasulullah SAW, hal yang mesti dihancurkan. Karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan Al-Quran yang kita terima sebagai pedoman hidup kita, petunjuk dari Allah, membuat kita tersingkir jauh dalam benak kita apa yang dinamai dengan syirik. Dan syirik itu bukan ada di bendanya, tapi di kepala dan hati kita. Ratu Balkis, kata Al-Quran tuh, menyembah matahari. Yang membuat syirik itu bukan mataharinya, tetapi cara pandang Balkisnya tentang matahari. Dan apa yang terbetik dalam benaknya tentang matahari. Maka matahari oleh Allah nggak dihancurkan. Termasuk orang-orang dulu ada yang menyembah api, kaum Majusi. Yang membuat musyrik itu bukan apinya, tapi cara pandang orang Majusi tentang api. Maka api pun tidak dihanguskan, karena itu betul-betul tentang itu. Bahkan banyak objek yang pernah menjadi persekutuan oleh orang-orang yang saat itu belum mendapatkan tuntunan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, barangkali Bapak-bapak sekalian, dari apa yang saya paparkan tadi, ada nggak yang mau ditanyakan barangkali? Tapi jangan yang susah-susah ya. Kang mau bertanya Ya, siap, boleh. tentang Al-Quran yang diturunkan ke Nabi Muhammad SAW. Ya, ya. Penyebabnya apa atau kenapa Nabi Muhammad itu mujizatnya Al-Quran? Ya. Sementara Nabi Musa kan mujizatnya itu bisa membelah laut. Terus Nabi Isa bisa membangkitkan orang yang mati. Memang apa yang Anda tanyakan itu seringkali mengganggu sebagian orang dalam berpikir saat membaca atau mendengar tentang informasi-informasi terkait apa yang dinamai oleh Al-Quran mukjizat. Nah, memang yang pertama kita harus pahami dulu tentang mukjizat itu apa. Nah, bahkan tidak semua nabi mendapat mukjizat. Hanya orang-orang dari kalangan nabi dan rasul tertentu yang Allah kehendaki mukjizat. Nah, mukjizat itu tujuannya melemahkan. Nah, sehingga dia dari kata ajaza artinya melemahkan dari apa yang sementara oleh kebodohan masyarakat itu dianggap kuat. Nah, karena tadi kekuatan itu hanya milik Allah, tidak boleh ada daya yang selain bersumber darinya, karena tidak datang petunjuk, dipandang sementara masyarakat ada yang selain Allah. Nah, dan itu diyakini oleh mereka. Seperti oleh Bani Israel pada masa Musa alaihissalam. Mereka menganggap hebat itu para penyihir. Nah, apa yang dipandang sihir itu sangat keliru. Sehingga oleh Allah dianugerahkan Nabi Musa sebuah tongkat. Nah, dan mukjizat itu tidak boleh dan bukan lewat permintaan Nabi, tetapi atas izin Allah. Jadi sehingga beda antara mukjizat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam termasuk Rasulullah. Itu bukan permintaan nabinya, Allah yang menganugerahkan. Nah, membelah laut itu satu keadaan yang dipandang mukjizat oleh orang-orang yang kafir. Jadi mukjizat itu bukan untuk orang yang percaya. Nah, seperti nanti Al-Quran bagi Muslim itu hudan, petunjuk, bukan mukjizat. Tetapi mukjizat itu bagi siapa yang tidak percaya. Nah,
dan dia dapat dipergunakan untuk melemahkan apa yang dianggap kuat selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Isa tidak sama dengan Nabi Musa. Jadi perbedaan itu karena setiap hidup mengalami perkembangan dan perubahan, dan perkembangan perubahan itu dalam satu masa selalu ada yang dianggap hebat. Dan setiap masa beda-beda. Sekarang misalnya zaman kita nih, kita di akhir zaman, seseorang tidak sedikit memandang hebat posisi hari ini, profesi, atau mungkin apa yang namanya dengan istilah YouTuber, miliarder, atau dengan misalkan sesuatu bisnismen, atau apalah, hal-hal yang dipandang besar. Nah, pada masa Musa alaihissalam yang dianggap hebat, penyihir. Pada masa Nabi Isa alaihissalam yang dianggap besar, dianggap hebat, itu adalah para tabib yang melakukan pengobatan. Nah, semua itu keliru karena kesembuhan dari Allah, dan sihir pun itu bukan hal-hal yang dipandang hebat, bahkan itu tipu daya setan. Datanglah nabi-nabi itu. Nabi Musa melemahkan sihir dengan tongkatnya. Akhirnya para penyihir pun berbondong-bondong masuk ke dalam ajaran Musa alaihissalam. Termasuk pada masa Nabi Isa pun demikian. Tetapi mujizat yang dua nabi ini yang bersifat indrawi itu ditolak oleh umatnya ketika itu. Dengan pandangan in hadza sihrun mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Pembelahan laut itu adalah sihir. Nabi Musa memberikan membangkitkan orang yang mati pun juga sihir. Demikian pun apa yang disampaikan Rasulullah SAW pun oleh orang-orang kafir, in hadza sihrun mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Bahkan nabinya disebut dengan orang yang gila. Bahkan Islamnya dinamai ajarannya sesat. Itu sesuatu dikarenakan tidak diterahkan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa dengan Al-Qur'an kita bisa berkata manusia mengalami perkembangan. Seperti kalau kita manusia ada masa kanak-kanak, ada masa remaja, ada masa dewasa. Kalau anak kecil disuruh supaya dia mau, mesti diperlihatkan dulu imbalannya. Mau nggak kamu ke warung beliin ayah, beliin ibu telur lah atau minyak lah apa? Nih nanti saya kasih uang kamu 10.000. Dia mau. Nah, gambaran orang-orang dulu karena memang tidak ada pendidikan sekolah, perkembangan pengetahuan belum seperti sekarang, sehingga kebenaran itu harus diwujudkan dalam bentuk materi. Datanglah mukjizat Nabi Musa. Nah, walaupun akhirnya ditolak juga. Termasuk pada masa Nabi Isa pun sama. Kalau Nabi Isa itu terkenal umatnya dokayan makan. Sehingga ketika itu di dalam surah Al-Maidah, turunkanlah hidangan dari langit wahai Nabi Isa. Kami kelaparan. Jadi orang-orang yang belum dewasa beragama ada kalanya termotivasi datang untuk mengamalkan tuntunan agama karena ada makanan. Ternyata hal itu pun masih ada di masa kita ini. Ya, kalau ada makan baru mau, nah itu belum dewasa. Boleh, tidak apa-apa. Namanya pun manusia berkembang. Tetapi kalau sudah dewasa, disimbolkan dengan Al-Quran bentuknya teks. Bacaan. Orang yang gemar membaca, nggak ada anak kecil. Nggak ada anak kecil yang gemar membaca. Apalagi bacaan-bacaan yang benar nggak ada. Paling bacaan yang bentuknya gambar. Bacaan-bacaan yang singkat. Hanya orang-orang yang matang akalnya. Yang bisa menyelami bacaan-bacaan yang panjang, bacaan-bacaan yang tebal. Jadi gambaran ketika manusia sudah sempurna akalnya, terakhir dengan Rasulullah SAW, maka sebab itu pun Allah tidak menurunkan Nabi kembali. Karena apa yang diwahyukan sudah dapat tersebar ke seluruh penjuru dunia dengan perkembangan akal manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak perlu ada nabi lagi. Sehingga Nabi bersabda SAW, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Nah, al ulama'u min ummati, dan ulama di umatku, di kalangan umatku itu kamasalin nabi di Bani Israel, seperti nabi di kaum Bani Israel. Jadi pada masa Bani Israel nabi itu sangat banyak. Sebanyak ulama pada umat Nabi. Boleh jadi satu kota, mungkin satu kabupaten, karena sulitnya menyampaikan dikarenakan keterbatasan. Karena jarak, tidak ada alat transportasi. Tetapi sekarang ada dunia
internet, sehingga dari timur ke barat bisa dengan cepat. Sehingga kita bisa berkata, sungguh Allah Maha mengetahui, lagi bijaksana, khotaman nabiyin, tertutup dengan diutusnya Rasulullah SAW, karena sudah dapat disampaikan dengan umat dan umat-umatnya dan hamba-hamba Allah, maka Nabi sudah tidak perlu lagi. Dan kita mesti berupaya, kita menjadi media untuk melanjutkan menyampaikan risalah apa yang dulu diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Seperti begini upaya kita sebagian kecil, agar bisa terpelihara dan bisa dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Dan mudah-mudahan selamanya kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu saja mungkin Bapak-bapak, hadirin, teman-teman. Ngaji kita saat ini semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan sedikit pun ada manfaatnya. Kalau ada salah, saya mohon maaf dan semoga selamanya kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, karena saya mungkin sebagaimana Bapak-bapak masih ada kegiatan lainnya, masih pekerjaan lain. Semoga usaha kita selalu dalam rahmat Allah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.